Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita kesehatan dan umur panjang sehingga kita dapat berkumpul di ruangan yang sederhana ini. Tak lupa pula salawat dikirim salam kita sanjung sajikan kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana berkat beliaulah yang telah menghantarkan kita dari alam kebodohan ke alam yang berilmu pengetahuan sebagaimana yang kita rasakan saat ini. Baik, yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Sultan Daulat yang telah meluangkan waktunya untuk menghadiri acara sosialisasi budaya positif dari kami calon guru penggerak angkatan 9 dari saya sendiri Amalia dan rekan saya Ibu Fitriana SPD. Dan yang saya hormati para rekan guru, rekan sejawat, sahabat sejati yang luar biasa mau meluangkan waktunya bersama kami untuk menyukseskan sosialisasi ini. Tepuk tangan untuk ya, baik, untuk lebih bersemangatnya sebelum kita masuk ke materi selanjutnya, coba kita cek semangat dulu ya Bapak Ibu ya. Iya. Semangat, semangat. Luar biasa sekali semangatnya Bapak Ibu ya. Baik, dalam kesempatan ini karena kami ada berdua CGT calon guru penggerak angkatan 9 yang berasal dari sekolah kita SMP Negeri 1 Sultan Daulat, pada kesempatan ini pertama sekali nanti akan dipaparkan oleh rekan saya Fitriana SPD dan selanjutnya akan dipaparkan oleh saya sendiri. Untuk mempersingkat waktu, baiklah langsung saja kita persilakan kepada rekan saya Ibu Fitriana SPD, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saya ucapkan atas kehadirannya Bapak Ibu guru hari ini. Hari ini ada sedikit yang ingin kami sampaikan dari modul pembelajaran kami di modul 1 bagian hasilnya 1.4. Adapun tujuan kita berkumpul di sini untuk kami menyebarkan atau menyampaikan mengenai budaya positif. Jadi kita berkumpul di sini untuk kami membagikan sedikit ilmu dan kita mengevaluasi apakah budaya positif ini ada di sekolah atau bagaimana sih budaya positif ini sebenarnya. Jadi untuk tidak memperpanjang waktu, sebelumnya dari yang kita ketahui, apakah Bapak Ibu tahu yang mana sih yang namanya kegiatan budaya positif? Jadi kan selama ini kita sudah menjalankan sekolah yang namanya kegiatan budaya positif itu, kalau kita amati di lingkungan kita, anak-anak kita, yang mana sih bentuknya? Ada kayak tahu? Ya, silakan Ibu. Kalau yang dari saya ketahui yaitu berdoa sebelum dan sesudah pembelajaran. Berdoa sebelum dan sesudah pembelajaran. Bapak Ibu yang lain tahu nggak sih yang mana budaya positif? Tadi Miss bilang berdoa sebelum dan sesudah pembelajaran. Ibu Narul, kira-kira kalau menurut Ibu budaya positif itu kegiatannya seperti apa? Boleh juga seperti mengutip sampah, datang tepat waktu ke sekolah. Terima kasih Ibu. Mengutip sampah dan tepat waktu. Kalau menurut Pak Rafi, budaya positif itu seperti apa? Baik, terima kasih. Untuk budaya positif itu yang seperti gotong royong bisa saja yang sering dilakukan bahkan hampir setiap pagi sebelum jam pelajaran dimulai. Terima kasih. Terima kasih Pak Rafi. Pak Kepse, mohon pendapatnya Pak, kalau budaya positif bagi Bapak itu kegiatan seperti apa sih Pak?
terima kasih. Budaya positif ini mungkin salah satu yang sudah sering kita laksanakan, selalu rutin, seperti Senin upacara, Selasa literasi, Rabu literasi, Kamis literasi, Jumat baca surat Yasin, Sabtu senam dan sarapan bersama. Ini karena kita sudah rutin melakukan, ini merupakan budaya yang positif, yang baik, baik itu untuk kita dan juga terutama untuk anak-anak kita. Kemudian selanjutnya yang menerapkan 5S di sekolah kepada anak-anak kita. Terima kasih. Terima kasih tanggapannya Bapak Ibu Guru. Luar biasa, ternyata kita sudah bisa melihat sih contoh budaya positif di sekolah. Ada mengutip sampah, bergotong royong, penerapan sebelum pembelajaran literasi, upacara, Sabtu sehat, Yasin. Ini sudah merupakan budaya positif yang ada di sekolah kita. Sekarang lupa itu banyak sholat zuhur. sholat zuhur untuk mengontak keimanan anak-anak terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Ada beberapa konsep budaya positif di sini. Yang pertama, perubahan paradigma belajar. Yang kedua, disiplin positif, nilai-nilai kebajikan, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol guru, keyakinan kelas, serta yang terakhir itu segitiga restitusi. Jadi inilah konsep intinya. Sekarang kita lihat pembelajaran dengan paradigma baru. Jadi selama ini kita mungkin pembelajaran yang kita lakukan monoton, atau pembelajaran yang kita laksanakan belum tentu memotivasi peserta didik kita secara lebih semangat. Karena masih ada mungkin kita yang belajar masih anaknya ribut, belajar anaknya belum aktif. Jadi pembelajaran dengan paradigma baru ini adalah proses pembelajaran yang kita terapkan dengan pandangan kita yang baru, dengan pola pikir kita yang baru, tentunya dengan kegiatan nanti yang menyesuaikan. Ya, paradigma baru ini adalah pembelajaran dengan paradigma baru, merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi, sehingga para peserta didik belajar sesuai kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangannya sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Sebagaimana telah terlaksanakan untuk tahun ini, kita sudah menerapkan IKM, Ikatan Kurikulum Merdeka, di kelas 7. Tujuannya agar peserta didik kita memiliki profil Pancasila. Apa saja sih profil Pancasila? Beriman, berkeyakinan kepada Tuhan Maha Esa, dengan berakhlak mulia, berkebinekaan global, bergotong royong, mandiri, bernalar kritis, serta anak yang kreatif. Ini tujuan kita yang sekarang, membentuk mereka sesuai dengan kebutuhannya. Jadi ini yang hendak kami sampaikan sebenarnya intinya hari ini, mencoba membuka pikiran Bapak Ibu guru mengenai pandangan baru paradigma pendidikan. Sekarang kita lihat, selama ini posisi kontrol yang kita lakukan. Jadi ada miskonsepsi, salah persepsi, salah pandangan terhadap anak tentang teori kontrol kita. Yang pertama, ilustrasi guru yang mengontrol murid, kita yang mengontrol anak-anak. Lalu yang kedua, ilustrasi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Jadi bagi kita, ini kan positif bagi anak. Ini harus kamu kerjakan, ini kita jalankan. Yang ketiga, ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter anak. Kalau kita sudah sering mengkritiknya, sering mengingatkannya, membuat dia merasa bersalah, kita pikir anak kita bakal memiliki karakter yang baik. Yang keempat, ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Kan saya lebih tua dari kamu harus dengarkan saya orang tua mau di sekolah.
Jadi ini menyebabkan anak-anak menjadi memiliki karakter yang baik harapan kita. Inilah yang ingin kami ubah hari ini, inilah yang ingin kami bantu menerapkan mengenai bahwa inilah mungkin yang selama ini salah dalam pikiran kita. Ini berupa pemaparan apa sih stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Yang pertama, stimulus respon realitas kebutuhan kita sama. Di teori kontrol realitas kebutuhan kita berbeda. Jadi beda kebutuhan guru, beda kebutuhan anak. Yang kedua, semua orang melihat hal yang sama. Jadi selama ini kan kita itu memandang sama anak sama. Apa yang dipandang guru itu harus sama dengan dipandang anak. Sementara di teori kontrol, setiap orang memiliki gambaran berbeda, gambarannya sendiri. Jadi nggak sama pandangan kita dengan pandangan anak. Belum tentu kita melihat, coba lihat di depan itu nah ada apa, papan tulis, kata kita. Belum tentu orang yang papan tulis. Itu di teori kontrol. Yang ketiga, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Jadi selama ini kita terapkan kan anak itu harus sama seperti saya. 1 tambah 1 itu 2. Di teori kontrol tidak. Teori kontrol kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Dia memiliki pandangannya sendiri. Dia memiliki pendapatnya sendiri. Yang keempat, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Jadi anak yang melakukan hal yang negatif, kita selalu anggap itu salah, tanpa kita mengetahui alasan apa sih mereka melakukan hal tersebut. Di teori kontrol, semua perilaku memiliki tujuan, ada alasan. Apakah dia melakukan karena terpaksa? Apakah dia melakukan karena memang dia senang? Apakah dia melakukan karena ada dorongan yang lain? Lalu sekarang kita lihat dari budaya positif ini akan kita terapkan disiplin positif. Disiplin positif berasal dari kata disiplina yang artinya belajar. Disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Disiplin positif merupakan salah satu cara menerapkan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan penghargaan reward ataupun ancaman atau hukuman. Jadi pemberian reward pun belum tentu bisa menguatkan karakter anak kita, belum tentu merubah anak kita menjadi anak yang lebih baik, apalagi dengan ancaman dan hukuman. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Jadi tujuannya itu anak-anak itu sadar belajar itu dari dalam dirinya, motivasi dirinya sendiri, bukan karena penghargaan kita, bukan karena ancaman kita, bukan karena takut kita hukum. Ini ada beberapa nilai kebajikan, nilai yang disepakati bersama, lepas dari suku, agama, bahasa maupun latar belakangnya. Contoh nilai kebajikan institusi atau organisasi. Profil Pancasila ini ada nilai beriman bertakwa pada Tuhan Maha Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Ini nilai kebajikan dari profil pelajar Pancasila. Dari Ibu Primary Years Program PIP ada toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, dan komitmen. Lalu dari organisasi keterampilan hidup life skill dapat dipercaya, lurus hati, pendengaran aktif, tidak merendahkan orang lain, memberikan yang terbaik bagi diri sendiri. Baik, setelah apa yang dipaparkan oleh rekan saya tadi, oleh Ibu Fitriana SPG, sudah beberapa nilai yang
dapat kita ketahui sebelumnya. Nah, saya akan melanjutkan di sesi ini, yaitu sesi di mana poin kebutuhan dasar manusia, di mana setiap kita, setiap individu kita memiliki kebutuhan dasar utama. Kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan, apa yang kita capai. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu, dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Jadi apapun nantinya yang kita lakukan, baik kita sebagai pendidik maupun murid kita, semua yang dilakukan adalah agar kebutuhan kita tercapai. Ada 5 kebutuhan dasar manusia yang ada dijelaskan di sini. Yang pertama adalah kebutuhan untuk bertahan hidup. Apa saja dia? Nah, ada makanan, pakaian, tempat tinggal, keamanan, dan kesehatan. Itulah kebutuhan untuk bertahan hidup yang pertama. Yang kedua, ada kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima. Apa saja? Rasa diterima, dipedulikan, berbagi, bekerja sama, menjadi bagian dari kelompok. Yang ketiga, kebutuhan untuk penguasaan. Apa saja itu? Ada harga diri, keinginan untuk dianggap, memimpin, berprestasi, diakui dan didengar. Yang keempat, ada kebutuhan dasar untuk kebebasan. Setiap kita itu perlu kebebasan. Apa saja? Ada sikap mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal baru, mampu mengendalikan arah dan dirinya. Yang terakhir, kebutuhan yang kelima adalah kesenangan, di mana poinnya di sini ada bermain, humor, antusiasme, dan tertawa. Jadi sebagai seorang pendidik, tentunya kita harus tahu 5 dasar kebutuhan dari murid kita. Jadi setiap mereka melakukan kesalahan, pasti mereka punya tujuan. Nah, dan kita sebagai pendidik tidak boleh langsung menghakimi, tetapi harus menstabilkan terlebih dahulu. Nah, selanjutnya motivasi perilaku manusia ada 3. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Nah, kedua hal ini merupakan motivasi intrinsik, motivasi dari luar. Sementara yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, inilah motivasi intrinsik. Inilah motivasi yang akan kita tumbuhkan sebagai seorang guru untuk mencapai tujuan murid kita. Ada 3 hal dampak dari apa yang kita lakukan. Ada yang pertama, ada hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Di mana hukuman efeknya ini adalah negatif. Hukuman ini bentuknya tidak terencana, tiba-tiba. Murid tidak tahu apa yang akan terjadi dan tidak dilibatkan. Bersifat satu arah, berupa hukuman fisik maupun psikis bagi murid kita. Nah, bentuk hukuman yang kita berikan kepada murid kita ini berdampak negatif. Yang kedua adalah konsekuensi, di mana konsekuensi ini terencana atau disepakati sesuai peraturan. Murid tetap dibuat tidak nyaman. Sikap guru selalu memonitor murid. Nah, konsekuensi ini nilainya netral, masih dianggap netral. Dan yang ketiga adalah restitusi, di mana proses restitusi ini menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Kemudian yang kedua, proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri. Hendaknya nanti kita sebagai guru, khususnya di SMP di satu Sultan Daulat, dapat menerapkan cara restitusi
diskusi untuk menyelesaikan masalah. Biarkan siswa kita menyelesaikan masalah dengan solusi apa yang diinginkannya. Ya Bapak Ibu Guru ya. Ini. Nah, poin selanjutnya dari budaya positif adalah 5 posisi kontrol guru. Di mana yang pertama sebagai penghubung. Seperti tadi sudah dijelaskan, ya. Penghubung ini bisa membuat mengenal baik itu fisik dari anak didik kita maupun psikisnya. Posisi yang kedua adalah membuat merasa bersalah. Sebagaimana yang kita sudah lakukan selama ini, ternyata dari membuat merasa bersalah ini tidak efektif. Kita merasa ini dulunya efektif kita lakukan, tapi sebenarnya itu tidak efektif, akan membebani atau mengenai mental peserta didik kita. Posisi yang ketiga adalah sebagai teman. Ya, sebagai teman, misalnya segala macam, tapi ini kontrolnya dapat menentukan diri kita sendiri. Dan mereka, siswa kita ini menganggap kita sebagai teman, berkolaborasi dengan kita, belum tentu dia juga melakukan hal yang sama dengan guru kita yang lainnya. Yang keempat, posisi pemantau. Pemantau ini ada tolak ukurnya. Setiap yang dilakukan ada konsekuensinya. Inilah posisi pemantau. Dan yang kelima, posisi yang kelima adalah manajer, di mana kita sebagai seorang guru harus menempati atau mencapai posisi manajer, di mana suatu masalah yang dibuat oleh peserta didik kita dan kita harapkan mereka yang dapat mencari solusinya. Next, berikut ada contoh penerapan 5 posisi kontrol guru. Kasusnya adalah siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera. Di sini ada beberapa contoh, kemudian kontrolnya sudah diamarkan di bawah. Yang pertama, hormat pada bendera selama 1 jam. Jelas ini adalah sebagai kontrol apa itu? Iya, sebagai seorang penghubung satu arah mengenai baik fisik maupun psikis. Iya. Yang kedua, berapa kali ibu bapak harus memberitahu kamu selalu saja mengecewakan ibu bapak. Nah, ini membuat merasa bersalah pada siswa. Contoh selanjutnya, ayo dong, ikuti aturan sekolah. Tolong bantu ibu, ya. Sekali ini aja. Ya sudah, tidak apa-apa. Lain kali jangan sampai berbuat seperti ini lagi ya. Nah, ini posisi sebagai teman. Ditekankan di sini, tolong bantu ibu ya. Nah, jadi dia cuma merasa bahwasanya guru ini yang pantas menjadi temannya. Belum tentu rekan kita yang lain juga seperti itu ya Bapak Ibu sekalian. Contoh berikutnya, kamu sudah melanggar peraturan sekolah, kamu tahu konsekuensinya. Setelah upacara, kamu beli atributnya ke koperasi dan jangan diulangi lagi. Nah, ini adalah merupakan posisi mantau, ada tolak ukurnya. Apa yang diperbuat, apa yang harus dipertanggungjawabkan. Dan yang terakhir adalah, apakah kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahanmu? Nah, inilah setidaknya yang akan kita capai nantinya sebagai seorang guru. Iya, posisi apa Bapak Ibu? Iya, posisi seorang manajer. Memang untuk mendapatkan posisi manajer ini tidaklah gampang, tidaklah mudah. Harus dengan usaha yang luar biasa, sabar dan terus berkelanjutan. Nah, di sini saya ada pertanyaan. Kalau tadi sudah diberikan beberapa contoh ya Bapak Ibu, sekarang ada pertanyaan. Saya kecewa sekali dengan kamu. Menurut Bapak Ibu, posisi kontrol mana yang cocok? Apakah pembuku, apakah pemantau, teman, manajer, atau pembuat rasa bersalah? Ayo Bapak Ibu, saya kecewa sekali dengan kamu.
kamu. Iya, silakan Bapak Arti, posisi apa ini? Posisi rasa bersalah, Bu. Iya, betul. Posisi pemberat rasa bersalah. Itu kan benar. Baik, sudah mulai mengerti ya Pak ya? Oke, selanjutnya. Kamu tidak pernah benar melakukannya. Kamu tidak pernah benar melakukannya. Baik, Ibu Nur Nasti. Ini sebagai fungsi kontrolnya sebagai penghukum. Iya, betul sekali. Langsung dari satu arah ya. Kamu tidak pernah benar melakukannya, yaitu posisi penghukum. Selanjutnya, ayolah lakukan demi ibu ya. Kira-kira ini kontrol apa ini di sini? Ya Bapak Ibu baik, Ibu. Posisi apa Bu? Sebagai teman. Iya, posisi sebagai teman. Luar biasa sekali ya, rekan-rekan saya sekalian. Selanjutnya, apa rencanamu untuk menyelesaikan masalah ini? Iya, Ibu Narul, kira-kira posisi kontrol yang mana ini? Sebagai manajer. Iya. Iya, tepuk tangan sebagai manajer. Selanjutnya, kamu tidak pernah mendapat nilai jika tidak mengerjakan tugas. Iya, Pak Rapi lagi. Silakan. Posisi kontrol apa Pak? Sebagai pemantau. Iya, sebagai pemantau. Ada tolak ukurnya. Jadi alhamdulillah semua rekan-rekan saya di sini sudah mulai paham tentang 5 posisi kontrol dulu. Oke, kita sudah dapat dipahami ya Bapak Ibu ya? Ya, Bu. Ya, lanjut. Keyakinan kelas. Ya, poin atau budaya positif lainnya, yaitu keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa bukan peraturan kelas? Ya, ini jawabannya. Ya, dapat kita lihat di monitor. Peraturan kelas, aturan yang ditetapkan oleh guru atau sekolah untuk menjaga disiplin, ketertiban, dan keamanan dalam lingkungan kelas. Ini bisa mencakup aturan tentang perilaku siswa, absensi, tugas, dan tata tertib kelas lainnya. Sementara keyakinan kelas adalah sebuah kesepakatan yang dibuat oleh siswa dan dapat diyakininya secara bersama serta didampingi oleh guru untuk menciptakan budaya positif di kelas. Ya Bapak Ibu ya, itulah bedanya peraturan dan keyakinan ke kelas. Next. Nah, bagaimana cara pembentukan keyakinan kelas? Ada caranya di sini. Yang pertama itu bersifat abstrak, berupa pernyataan universal, dibuat dalam pernyataan positif, sedikit saja agar mudah diingat, sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah sehingga mudah diterapkan. Yang terlibat siapa saja? Semua warga sekolah atau warga kelas yang dilibatkan saat membuat keyakinan kelas. Nah, ini ada sedikit contoh keyakinan kelas yang sudah diterapkan di sekolah. Ya, itu ya. Dapat kita saksikan bersama-sama ya. Ini proses menempelkan ya Bu. Apa yang sudah ditulis siswa kita ditempelkan di depan. Nah, ini adalah proses persetujuan ataupun penandatanganan keyakinan kelas setelah disepakati. Ya, nilai budaya positif yang terakhir adalah segitiga restitusi, di mana restitusi ini merupakan suatu proses dialog
dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Nah, di sini ada gambar segitiga restitusi. Poin yang di bawah itu menstabilkan identitas. Setelah kita sudah menstabilkan identitas murid, maka kita akan memvalidasi tindakan yang salah. Langkah selanjutnya adalah menanyakan keyakinan. Ya, ini adalah contoh untuk menstabilkan identitas. Berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Jadi ada beberapa kalimat, contoh kalimat di sini yang dapat kita lihat. Berbuat salah itu wajar. Bisa kita terapkan seperti itu. Yang kedua, tidak ada manusia yang sempurna. Nah, jadi ini bentuk dari menstabilkan identitas. Ibu tidak mau mencari siapa yang salah, tapi ibu ingin mencari solusi dari masalah ini. Selanjutnya adalah contoh validasi tindakan yang salah. Nah, bisa kita lihat kata-kata di sini. Kamu pasti punya alasan mengapa kamu melakukan hal itu. Itu contohnya. Selanjutnya, padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini. Kamu patut bangga karena telah melindungi sesuatu yang penting buat kamu. Kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting bagimu. Ini adalah bentuk kalimat yang kita harus ungkapkan nantinya ketika memvalidasi tindakan yang salah. Nah, proses yang ketiga, langkah yang ketiga adalah menanyakan keyakinan kepada murid kita. Contoh kalimatnya bisa saja dipakai seperti ini ya Bapak Ibu, tapi tidak mesti seperti ini. Mungkin ada contoh-contoh yang lainnya. Ini sebagai pengantar saja. Apa keyakinan kelas kita? Nah, ketika siswa kita sudah melakukan kesalahan, kita mengingatkan kembali tentang keyakinan kelas yang sudah disepakati bersama. Kemudian, nilai-nilai apa yang telah disepakati bersama? Seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal menurut kamu? Dan kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Nah, ini adalah bentuk dalam hal menanyakan keyakinan kepada murid. Nah, ini adalah contoh penerapan segitiga restitusi yang sudah kami lakukan di sekolah SMP Negeri 1 Sultan Daulah ini. Kemudian bicara baik-baik supaya sebenarnya mengerti dan
Jadi apa? Baik, yang terakhir adalah penutup. Dalam penerapan program disiplin positif, hendaknya guru memiliki standar kepribadian profesional dan sosial yang baik, di mana guru mampu merefleksikan dirinya dalam posisi kontrol saat ini, bagaimana perjalanan dirinya sebagai among atau posisi manajer yang diharapkan, yang menuntut murid-muridnya menjadi insan yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab sesuai dengan standar nasional pendidikan. Jadi harapan kita bersama nanti untuk menciptakan profil pelajar Pancasila, karena kita juga dapat menempatkan posisi kita, kontrol kita di posisi manajer, insya Allah nantinya ya Bapak Ibu. Amin. Semoga dapat terlaksana nantinya. Itulah tadi serangkaian acara sosialisasi tentang budaya positif yang nantinya akan kita terapkan di sekolah SMP Negeri 1 yang tercinta ini. Semoga apapun yang diketahui hari ini bisa membawa ke arah yang lebih baik lagi. Ya, untuk pemaparannya cukup sekian. Langsung sesi selanjutnya refleksi akan direfleksikan oleh rekan saya Ibu Fitriana SPD. Kepada itu kami persilakan. Terima kasih Bapak Linda. Ini adalah kegiatan refleksi yang sudah biasa kita lakukan. Cuman di kegiatan hari ini kami ingin mengetahui apa sih yang sudah Bapak Ibu dapat, apa sih yang sudah terbuka dalam pikiran Bapak Ibu mengenai kegiatan hari ini, yaitu perubahan paradigma pendidikan. Jadi saya meminta Bapak Ibu coba sih memperefleksikan dari kegiatan hari ini, menurut Bapak Ibu apa sih refleksi dari Bapak Ibu? Ada nggak yang berani merefleksikan? Ayo, silakan Miss. Baik, dari hasil presentasi hari ini banyak hal yang saya dapat. Kalau dari saya sendiri saya dapat 3 hal. Yang pertama itu budaya positif. Budaya positif apa yang sudah kita lakukan dan apa saja yang masih bisa kita tingkatkan. Selanjutnya posisi kontrol. Nah itu sesuatu yang sangat challenging, sangat menantang karena ada 5 posisi dan kita sering bolak-balik kadang sebagai penghukum, pemantau, manajer, itu agak susah. Jadi itu harus selalu kita usahakan diri kita sendiri dan teman-teman semua. Dan yang ketiga adalah tentang validasi tindakan. Gimana caranya kita berbicara sama siswa tentang tindakan yang salah, gimana cara kita validasinya, dan gimana kalau tindakannya yang benar juga, gimana cara validasinya. Itu di segitiga restitusi. Itu pelajaran yang saya dapat hari ini. Terima kasih Miss. Ternyata dari hasil sosialisasi kita hari ini, Miss bisa merefleksikan mengenai ada 3 hal yang dia dapat: budaya positif, posisi kontrol kita selama ini, lalu cara menyelesaikan masalah dengan segitiga restitusi. Luar biasa. Ini membuat kami lebih bersemangat lagi dalam menjalani pendidikan kami, karena dari sosialisasi yang hari ini aja sudah banyak hal yang bisa terbuka dalam pikiran kita yang nantinya ingin kita tingkatkan, ingin kita perbaiki, dan ingin kita terapkan lagi di sekolah kita yang tercinta ini, SMP 1 Sultan Daulah. Ada lagi mau sampaikan juga? Cukup? Saya rasa cukup. Tetap semangat untuk semangat ke arah lebih baik, khususnya kepada sekolah kita. Sama-sama kita ucapkan Bu, SMP Negeri 1 Sultan Daulah bisa. Ya. Baik, itulah tadi serangkaian acara sosialisasi tentang budaya positif yang akan nantinya kita laksanakan di sekolah kita. Selain itu juga acara ini merupakan pemenuhan tugas kami sebagai CGP. Saya Akmalida SSI dan rekan saya Ibu Fitriana SPD dalam menyelesaikan tugas kami di pendidikan calon guru penggerak angkatan 9 Kota Sulu Salam. Saran, kritik maupun masukan selalu kami harapkan dari rekan-rekan sekalian untuk perbaikan kami di masa yang akan datang. Terima kasih saya ucapkan. Terima kasih beribu-ribu terima kasih saya ucapkan
ucapkan atas waktu yang telah rekan-rekan sediakan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, anak-anak ibu sekalian, hari ini kita akan membuat kesepakatan untuk membuat keyakinan kelas. Tahu nggak keyakinan kelas itu apa? Tahu. Apa keyakinan kelas? Kesepakatan. Kesepakatan. Kenapa bukan peraturan kelas? Beda apa perbedaannya? Coba bisa? Apa perbedaan peraturan dengan keyakinan? Coba bisa? Apa bedanya? Ya, silakan. Peraturan dari buat sekolah. Iya. Keyakinan dari kami. Iya, kalau peraturan dari satu arah, baik itu guru yang buat maupun pihak sekolah. Tapi kalau keyakinan adalah sebuah kesepakatan yang diyakini oleh murid-murid ibu sendiri. Jadi yang buat siapa keyakinan? Kami. Yang harus meyakininya siapa? Kami. Baik, kita buat keyakinan kelas supaya kelas kita itu menjadi kelas yang diimpikan. Sudah paham tujuan membuat keyakinan kelas? Sudah. Kalau sudah, baiklah ibu akan membagikan satu kertas post-it yang nantinya akan kalian tuliskan apa yang menjadi keyakinan kelas kalian. Setuju? Setuju. Baik, ibu akan bagikan ya. Silakan tuliskan keyakinan kelas kalian masing-masing di post-it ini ya. Ya, silakan. Dituliskan. Sama warnanya. Yang penting isinya. Menjadi kelas yang sangat bersih. Artinya kelas yang bersih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yuni Farmida dari kelas 7 SMP Negeri 1 Sultan Daulat. Saya sangat senang dengan kegiatan membuat keyakinan kelas bersama Ibu Ida, karena banyak hal yang positif kami dapatkan di sini. Selain itu, keyakinan kelas ini
merupakan kesepakatan yang kami buat bersama teman-teman yang nantinya akan kami yakini dan dijalankan dengan baik. Terima kasih Bu Akmarida. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya M. Sahadi, kelas 7 SMP Negeri 1 Sultan Daulat. Saya sangat senang dengan kegiatan membuat keyakinan kelas bersama Ibu Akmarida, karena dengan adanya keyakinan kelas ini, kelas kami menjadi lebih tertib dan nyaman. Terima kasih Bu Akmarida. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan Ibu Arin. Sehat Arin? Sehat, alhamdulillah. Ibu dengar tadi Arin berantem di kelas. Kenapa Arin? Sarina Bu, Kenapa dengan Sarina? conteknya juga Sarina Bu. Conteknya juga Sarin. Terus apa yang Arin lakukan? Ada minta Sarina Bu Bentar. Terus? supaya Sarina nggak nyontek punya Arin lagi. Wow, Arin marah tentunya ya. Ya Bu, Ya wajar kalau Arin bersikap marah. Udah sering Sarina nyontek? sering Bu. Seringnya? Iya, jadi hari ini Arin emosi ya? Iya Bu. Iya, ya wajar ya kalau seperti itu. Nah, kira-kira yang Arin lakukan tadi kebiasaan baik tidak itu? Enggak Bu. Enggak. Kenapa? Karena Arin membentak Sarina. Kak Sarina, kira-kira udah sesuai belum dengan keyakinan kelas kita yang kita buat? Belum Bu. Belum. Poin yang mana itu? Saling menghargai dan menghormati teman Bu. Iya, baik, saling menghargai dan menghormati teman. Kira-kira Arin punya solusi nggak ke depan itu selain membentak atau marah? Ada nggak solusi Arin yang Arin lakukan? Ada Bu. Ya, Arin lebih sabar menghadapi Sarina dan baik-baik kepada Sarina agar tidak punya menyontek punya Arin lagi. iya, berarti ke depan Arin harus lebih sabar. Kemudian berbicara baik-baik supaya Sarina itu dapat mengerti dan berusaha untuk mengerjakan tugas-tugasnya sendiri. Gitu ya Arin ya? Ya Bu. Baik. Untuk ke depan Ibu harapkan apa yang sudah terjadi hari ini jangan diulangi lagi ya Arin ya. Baik. Kemudian solusi yang Arin bilang sama Ibu tadi mohon dijalankan supaya tidak terjadi pertengkaran seperti hari ini. Baik ya Arin ya? Iya. Silakan kembali ke kelas. Ramadhani. Iya Bu, Kenapa datang terlambat, Nak? maaf Bu, saya terlambat karena telat bangun. Kenapa lambat bangun? Ini kan udah masuk nih jam sekolah ya kan, kawan-kawan udah belajar. Tapi lain kali jangan terlambat ya. Ya, apa dulu? Ya, selamat pagi Ramadhani. Pagi Bu. Sehat? Iya, Ramadhani tahu nggak kenapa Ibu panggil pagi ini? Tahu. Kenapa? Terlambat datang ke sekolah. Terlambat datang ke sekolah. Kira-kira apa alasan Ramadhani datang terlambat tadi? Lambat bangun. Alasannya lambat bangun karena apa? Nonton film. Nonton film. Film apa yang ditonton? Perang. Wah, pastinya seru ya nonton film perang-perangan ya.
sampai larut malam. Iya. Apakah berimbas di pagi hari? Berimbas? Iya. Imbasnya apa? Terlambat datang ke sekolah. Tentunya karena terlambat, Mbak. Iya, terlambat bangun. Kira-kira ini kebiasaan baik tidak, Ramadan? Tidak. Sesuai belum dengan kesepakatan kelas yang sudah kita buat? Tidak sesuai kan? Poin yang mana ini? Yang Dani lambat? Datang tepat waktu ke sekolah. Iya, datang tepat waktu ke sekolah. Iya. Jadi hal ini tidak perlu berlarut-larut ya, tidak usah berulang-ulang dilakukan. Jadi apakah ada hal atau langkah yang akan Ramadhani lakukan supaya hal ini tidak terulang kembali? Kira-kira apa yang Ramadhani lakukan untuk perbaikan datang ke sekolah terlambat ini? Tidak menonton film lagi. Tidak menonton film sampai larut. Iya, terus Menyetel alarm. nyetel alarm. Terus ada lagi? Ada. Apa? Minta tolong kepada kakak. Minta tolong kepada kakak agar Tidak terlambat lagi. iya, agar dibangunkan lebih awal supaya tidak terlambat ke sekolah. Baik, berarti Ramadhani punya solusi untuk masalah Ramadhani hari ini. Yang pertama, ke depan tidak akan menonton film sampai larut malam. Yang kedua, akan menyetel alarm sebelum tidur. Ya, yang ketiga, meminta tolong kakak agar dapat membangunkan Ramadhani di pagi hari supaya tidak terlambat datang ke sekolah. Baik, hal ini akan Ibu ingat nantinya supaya ini tidak terulang kembali ya Ramadhani. Silakan kembali ke kelas, lanjutkan pembelajaran supaya tidak ketinggalan materi hari ini. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arin Arindi, siswa kelas 9A SMP Negeri 1 Sultan Daulat. Saya sangat senang tidak dimarahi Bu Akmarida dan kami mencari pendapat dan solusi untuk saya agar lebih sabar menghadapi teman-teman saya di kelas. Terima kasih Bu Akmarida. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya M. Rahmadani LB, kelas 8A, SMP Negeri 1 Sultan Daulat. Saya senang sekali tidak dimarahi Ibu Ida, tetapi kami mencari solusi agar tidak terlambat datang ke sekolah lagi. Terima kasih Ibu Ida. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.